tema kita hari ini yaitu tentang penderitaan. Penderitaan ini dari kata-katanya sudah bisa kita pahami ini hubungannya dengan apa yang kita rasakan. Ada satu pandangan bahwa bencana atau tidak bencana alam itu sebenarnya kuncinya ada pada manusianya. Manusianya merasa menderita apa enggak. Kalau tidak membuahkan penderitaan atau tidak dianggap sebagai penderitaan oleh manusia, biasanya tidak dianggap bencana. Kalau terjadi gunung meletus misalnya di tengah-tengah sana kutub utara yang tidak terasa sama sekali di peradaban manusia, mungkin ya tidak diberitakan besar-besar, tidak dianggap penderitaan. Jadi itu salah satu cara orang membaca bencana, ada yang seperti itu. Maka bencana itu kategorinya, ciri-cirinya biasanya ada 4. Yang pertama apa? Experience of unpleasantness. Penderitaan itu cirinya 4. Yang pertama, pengalaman ketidaknyamanan, ketidakenaan. Jadi kapanpun rasa tidak enak itu hadir, biasanya kita merasa menderita oleh apapun. Sehingga ciri kedua itu perception of harm or threat of harm. Jadi kita mempersepsi, merasakan adanya rasa sakit, atau kita terancam takut sakit, itu juga menderita. Jadi kita dipukul orang itu menderita, takut dipukul orang menderita. Dimaki orang itu sakit, takut dimaki orang itu sakit. Makanya ada hadis itu yang bilang, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu yang kalau muslim yang lain merasa aman di dekat dia, baik dari tangannya atau dari mulutnya. Jadi tidak sekedar orang Islam itu yang tidak menyakiti, tapi orang Islam itu yang membuat orang aman di dekat dia, karena yakin dia tidak akan menyakiti. Kalau kita dekat-dekat seorang muslim yang sejati, kita merasa nyaman bahwa pasti dia tidak akan menyakiti kita, baik lewat tangan kita atau melalui mulutnya. Jadi perception of harm or threat of harm itu penderitaan, karena dekat orang yang kita merasa terancam kan juga penderitaan. Jangan dekat-dekat teman itu deh. Dia kalau ngomong nyelkitnya luar biasa. Dia kalau komen selalu bikin sakit hati. Nah, itu berarti ada threat of harm. Kalau kita punya karakter seperti itu, kita berarti jadi sumber penderitaannya orang lain. Dengan mengikuti hadis Nabi tadi, ya berarti kita sebenarnya belum sejati kemuslimannya. Orang lain masih takut sama kita. Takut disakiti, baik oleh tangan maupun mulut kita. Yang ketiga, penderitaan itu ya bisa physical or mental. Kalau ini mudah dipahami ya. Jadi sakit fisik atau sakit mental. Dari kata-kata itu biasanya sakit mental. Kita sakit hati, kita susah, sedih, sumpek, itu sakit mental. Kalau sakit fisik, ya fisik kita yang tersakiti, sama-sama penderitaan. Kemudian ada degrees of intensity, ada level kedalaman yang beda-beda. Ada orang itu mungkin cobaan hidupnya berat sekali, tapi dia masih bisa tertawa menikmati hidupnya. Tapi ada yang cuma dapat ujian kecil saja, seolah-olah dunianya runtuh. Itu degrees of intensity. Penderitaan itu dicerna orang, intensitasnya beda-beda. Bagi mahasiswa yang kuliah, yang mungkin sejak semester 1 IP-nya pas-pasan, terus nilainya CDE, begitu dia semester ini dapat E lagi kan, degrees of intensity penderitaannya mungkin sudah rendah sekali. Dia tidak sakit lagi, biasa. Sudah kemarin nilainya jelek kok, sekarang dapatnya jelek, ya memang istiqomahnya begitu. Tapi bagi yang sebelumnya nilainya bagus terus,
sekali dia dapat nilai jelek, wow itu rasanya dunia kayak kiamat. Sama dapat nilai jelek, bagi si yang satu ini beratnya luar biasa, bagi yang satunya biasa-biasa saja. Maka ini harus kita perhatikan benar saat kita berhubungan, saat kita mengempati orang lain. Kadang-kadang dalam berhubungan dengan orang lain itu kita ngukurnya pakai ukuran kita. Alah, kalau cuma ngomong gini aja kan biasa aja. Lu jangan lupa, mungkin kalau versi orang yang sedang kita hadapi itu menyakitkannya luar biasa. Meskipun menurutmu, ini kan cuma guyon saja, dan seterusnya, yang semacam itu. Jadi itu degrees of intensity. Setiap orang menanggapi apa yang menimpanya secara berbeda-beda, termasuk penderitaan ini. Tidak selalu ukuran kita cocok dengan ukuran orang lain. Kita merasa ini sudah berat, luar biasa, dan kita menganggap orang lain pasti juga seberat kita. Ya tidak mesti. Bisa jadi orang lain menangkapnya biasa-biasa saja. Hidup ini memang banyak penderitaan, tapi jangan lupa ada orang yang kalau bahasanya anak-anak muda hari ini, orang-orang yang agak lebay tentang penderitaan hidupnya, sehingga mengalami delusi. Kalau ini teori psikologi ini. Jadi di dunia psikologi dikenal ada orang-orang yang mispersepsi tentang penderitaan hidupnya. Ada yang namanya delusi hipokondris, ada namanya delusi nihilistis. Delusi yang pertama ini ciri orang yang mungkin bahasa kita negative thinking. Dia selalu merasa diriku ini selalu menderita. Aku ini kok susah terus, aku ini kok sakit terus, tidak ada senengnya hidupku. Itu secara psikologi juga disebut delusi. Delusi itu berarti semacam tertipu, dia memahami dirinya, mispersepsi tentang dirinya. Apa iya sih hidup kita ini 100% isinya susah terus, menderita terus, kecewa terus, cemas terus? Kanda. Masih banyak hal yang bisa disyukuri. Tapi orang-orang yang kena delusi ini merasa bahwa hidupku selalu menderita. Sejak aku kecil sampai sebesar ini, tidak pernah sekalipun aku bahagia. Nah, itu jenis delusi. Ada yang lebih dari itu, namanya delusi nihilistis. Delusi nihilistis ini merasa bahwa tidak cuma aku ini selalu menderita, tapi aku ini sudah tidak ada harganya. Tidak berguna lagi aku hidup di dunia. Apa gunanya aku ada sekarang? Nah, itu namanya delusi nihilistis. Menganggap dirinya tidak penting lagi untuk ada. Untuk yang mengalami yang kedua ini hati-hati. Karena jangan sampai melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi penderitaan ya kita akui, hidup ini memang banyak sekali hal-hal yang membuat kita menderita dalam tanda petik, tapi ya jangan berlebihan. Sampai tadi mengalami delusi, menganggap hidup kita selalu tidak ada senengnya sama sekali. Atau yang nihilitis, hidup kita ini tidak ada harganya. Saya itu apa sih Pak? Sekarang kan banyak itu, apa sih aku ini kan kayak remah-remah rengginang di... Nah itu hari ini kan banyak istilah itu, ya tidak apa-apa untuk guyon. Tapi ya jangan sampai beneran kita merasa bahwa hidup ini tidak ada harganya. Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita bisa hidup, eksis hari ini di muka bumi. Pasti ada tujuan, ada nilai, ada harganya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ada harganya. Mungkin kita menyebut ada lupa orang-orang yang jadi sampah masyarakat. Ya, itu hanya salah kelola saja, baik dirinya maupun masyarakatnya, sehingga akhirnya dia tercampak, kita sebut sampah masyarakat. Itu pun ada harganya. Kapan-kapan kita membahas itu, tentang dunia sosial orang-orang yang dianggap tidak berharga. Tapi jangan sampai kita merasa diri kita sendiri sama sekali tidak ada harganya. Berarti kita mengalami delusi nihilitis.